Halo anak-anak, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, perkenalkan, nama Ibu Devi Oktaria Simbolon. Di sini Ibu mengajar IPS kelas 7, 8, dan 9 dan PPKN kelas 7, 8, dan 9. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Berdoa dimulai. Selesai. Oh ya, nanti absennya kasih ke Ibu aja ya. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini dari usaha bela negara. Mengapa usaha bela negara perlu dilestarikan? Ada yang tahu tidak? Gak ada yang tahu ya? Ibu kasih tahu ya. Karena jika tidak ada usaha untuk membela negara tersebut, pasti tidak akan ada ketertiban, terus keamanan, dan keadilan. Nah, bela negara sudah diatur dalam konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu dasar hukum bahwa kita ada aturan wajib suatu warga negara untuk bela negara. Nah, dasar hukum dari bela negara yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pasal dari 27 ayat 3 itu menjelaskan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara secara otomatis. Nah, warga negara Indonesia wajib dan berhak tanpa terkecuali ya. Nah, lalu ada lagi pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara secara otomatis. Dua pasal ini jelas mewajibkan semua warga negara ikut dalam upaya pembelaan negara tanpa terkecuali. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, pengertian bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara ialah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, sedangkan negara adalah orang yang melakukan kekuasaan yang tertinggi atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu daerah atau berkediaman di wilayah tertentu. Jadi dijelaskan di situ bahwa bela negara itu untuk mempertahankan kedaulatan ya anak-anak, mempertahankan kedaulatan. Jadi bela negara itu adalah mempertahankan kedaulatan, tidak hanya sikap tetapi juga perilaku, dan perilaku tersebut karena ada rasa cinta tanah air. Itulah bela negara. Nah, kalau bagi kalian untuk membela negara itu contohnya ya kamu rajin sekolah gitu ya. Jadi kamu itu bisa berperilaku baik terhadap teman-teman kamu gitu. Itu namanya bela negara. Terus lanjut, fungsi dan tujuan bela negara. Tujuan bela negara diantaranya yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, melestarikan budaya. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.
Yang kelima, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Di sini juga ada fungsi bela negara. Fungsi bela negara itu yang pertama, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Yang ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Yang keempat, merupakan panggilan sejarah. Nah, lanjut, manfaat bela negara. Ada yang tahu manfaat bela negara? Berikut ini beberapa manfaat yang didapat dari bela negara. Yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Nah, di sini adalah membentuk sikap disiplin. Berarti kita harus sikap kita harus disiplin, tepat waktu. Kalau datang ke sekolah kita harus tepat waktu, disiplin. Nah, mengikuti aturan kegiatan. Nah, terus yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antara sesama rekan seperjuangan. Ini membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas itu harus saling memegang teguh satu sama lain, saling berbagi kayak gitu, solidaritas. Kita tidak boleh saling bully, kita harus saling merangkul satu sama lain. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang teguh. Nah, kita harus membentuk mental dan fisik, kita nggak boleh loyo-loyo, kita harus kuat kayak gitu ya. Nah, kita kayak menghadapi sekarang kan penyakit COVID ini, kita harus menjaga kesehatan supaya kita tidak sakit kayak gitu. Terus yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Terus selanjutnya, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Melatih jiwa kita tuh dalam kayak mana ya, misalnya kelompok. Nah, kita harus melatih kita jadi seorang pemimpin bagi diri kita sendiri dan kelompok kita kayak gitu ya. Nah, selanjutnya, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Kita harus bertakwa kepada agama yang dianut oleh individu. Ya, kita harus taat agama, yang agamanya apa, kita harus ibadah. Terus apalagi mengikuti aturan-aturan agama, kita tidak boleh melancong ke aturan-aturan agama kita kan. Terus berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama. Kita tidak boleh melawan orang tua, kita harus berbakti, kita harus menurut. Jika orang tua kita menyuruh kita, ya kita harus taati kayak gitu ya. Nah, terus melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Nah, kita harus melatih kita harus melatih kegiatan kita tuh harus cepat kayak gitu. Nah, jadi yang selanjutnya, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin. Nah, kayak kamu ini kalau sekolah tidak boleh yang namanya malas, bolos kayak gitu. Terus egois sama teman, orang tua, guru, tidak boleh melawan. Terus kamu harus disiplin. Kalau datangnya jam 7, kamu harus di sekolah sudah ada jam 7, kamu jangan telat kayak gitu, disiplin orangnya harus. Selanjutnya, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antara sesama. Nah, harus jujur, hidup kita tuh harus jujur, nggak boleh bohong. Terus tegas, jangan loyo-loyo, adil, tepat, dan kepedulian antara sesama. Ya, kita harus peduli sama teman. Kalau ada sesuatu, ada masalah, kita harus bantu dia, kita harus peduli sesama teman kita kayak gitu. Selanjutnya, unsur-unsur bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Nah, kita harus mencintai tanah air kita. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara.
Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, di sini ada yang tahu Pancasila? Apa nggak ada yang tahu? Apa itu Pancasila? Ada yang tahu Pancasila? Ayo, nanti Ibu tanya satu-satu. Kalau nggak bisa, astaga, nggak tahu lagi Ibu ya. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, bentuk-bentuk bela negara. Nah, di sini yang pertama, bentuk penyelenggaraan usaha bela negara. Nah, persoalan kita sekarang adalah bagaimana wujud penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara. Warga negara Indonesia dapat turut berupa dalam usaha pembelaan negara melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan. 2. Melatih dasar kemiliteran secara wajib. Yang ketiga, mengabdi sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. Yang keempat, mengabdi sesuai dengan profesi. Yang kelima, bentuk bela negara di lingkungan. Selanjutnya, bentuk bela negara di lingkungan masyarakat. Yang pertama, Siskambling. Tahu kan Siskambling? Iya, Siskambling menjaga keamanan lingkungan sekitar rumah kita. Yang kedua, ikut serta menanggulangi akibat bencana alam. Nah, yang ketiga, ikut serta mengatasi kerusakan massal dan komunal. Yang keempat, keamanan rakyat atau dalam kurung karma, yaitu berpartisipasi langsung di bidang keamanan. Yang kelima, perlawanan rakyat atau WANRA, yaitu bentuk partisipasi rakyat langsung dalam bidang pertahanan. Yang keenam, pertahanan sipil Hansip, yaitu kekuatan rakyat merupakan kekuatan pokok unsur-unsur perlindungan bencana akibat perang dan bencana alam serta menjadi sumber cadangan nasional untuk menghadapi keadaan luar biasa. Nah, di sini bentuk bela negara di lingkungan masyarakat ini kita tuh perlu perlawanan rakyat, terus pertahanan, keamanan. Nah, kita di sini bentuk ini nih kita mengamankan lingkungan di masyarakat kita kan seperti Siskambling, terus Hansip, keamanan lingkungan kita dari bencana alam atau apa tadi? Bencana alam dan sumber cadangan nasional atau menghadapi keadaan luar biasa ya. Kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita. Selanjutnya, contoh dari bela negara. Nah, contoh dari bela negara yaitu yang pertama, adapun contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang di berbagai lingkungan yaitu yang pertama, menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga, lingkungan keluarga. Nah, terus yang kedua, membentuk keluarga yang sadar hukum, lingkungan keluarga. Yang ketiga, meningkatkan iman dan takwa dan iptek, lingkungan sekolah. Iya, terus kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah, lingkungan sekolah. Yang kelima, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat, lingkungan masyarakat, menjaga keamanan kampung secara bersama-sama, lingkungan masyarakat, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, lingkungan negara, membayar pajak pada
tepat waktunya lingkungan negara. Jadi contoh dari bela negara ini adalah kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, kalau bagi kalian ini kita harus menjaga lingkungan sekolah kita. Contohnya tuh kita harus mentaati peraturan yang ada di sekolah. Terus berbagi sama teman, rukun, terus damai, nggak boleh ribut-ribut sama teman. Nah, kayak itu. Kalau di lingkungan masyarakat, kita juga harus menjaga lingkungan di masyarakat kita. Kita tidak boleh bertengkar. Terus kita harus humoris sama sesama orang. Nah, selanjutnya habis. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Nah, selanjutnya nanti Ibu memberikan kalian tugas, kamu kumpulkan, kamu buat ya. Nanti Ibu kirim di Google Room ya. Nah, sekian dari Ibu. Selamat pagi.